Check this out. Raja Rogue pun dengan panik kemudian bertanya pada Sang Ji tentang siapakah dia sebenarnya. Karena dia yakin, jika bahkan Master Yuyo tidaklah mengetahui tentang pernyataan tersebut. Sang Ji pun dengan bangga mengatakan, itu memanglah benar, dirinya lah satu-satunya yang mengetahuinya. Dia pun menjelaskan, jika itu didapatkan dari sebuah dunia rahasia. Jauh dalam hatinya pun, dia merasa sangat puas, karena ternyata sebuah teks kuno dari pengetahuan bumi memiliki dampak yang begitu besar, yang mampu beresonansi dengan langit. Raja Rogue pun semakin terkejut mendengarnya, karena menurutnya, dunia rahasia itu haruslah dunia immortal, tempat dewa-dewi. Dari sudut pandangnya itu, dia menjelaskan bagaimana bisa Sang Ji memiliki pengetahuan tersebut. Dia pun tertawa dalam hati, karena tak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang reinkarnator surgawi. Dia pun kemudian tertawa terbahak-bahak, seolah menemukan jawaban. Dia terlihat layak, ya, orang gila di mata Sang Ji. Raja Rogue pun menjadi jatuh cinta, dia kemudian hendak memeluk Sang Ji yang jelas menghindar. Dia pun kemudian berterima kasih pada Sang Ji, karena telah datang dalam pertemuan iblis itu, membuat Sang Ji bingung atas perubahan sikapnya yang mendadak. Wakil masing-masing ras pun seketika kehilangan kepercayaan diri, karena mereka sadar tidak akan mampu bersaing dengan Sang Ji, sehingga begitulah mereka sadar, jika berpartisipasi, dia akan ada gunanya. Mereka sepenuhnya mengakui kekalahan, sementara di sisi lain, Raja Rogue masihlah haus akan pengetahuan. Dia pun kemudian meminta Sang Ji untuk melanjutkan penjelasannya. Sang Ji pun tampak tak enak karena Raja Rogue yang begitu serakah akan pengetahuan, namun meskipun begitu, dia juga tak ingin menolak demi mendapatkan hatinya. Baiklah, dalam kenyataannya, tata cara dan kultivasi itu seharusnya seperti air. Air itu adalah sebuah penghubung, dan tanpanya, segala hal menjadi tak berarti. Air itu adalah aturan inti dari segala hal, dan airlah yang memampukan segala hal memiliki kegunaan. Fenomena surgawi pun terjadi lagi setelah perkataan Sang Ji itu, layak gelombang tsunami yang menghembuskan udara sekitar. Mendengar itu pun, Raja Rogue terdiam. Dia nampak menyadari sesuatu. Kerajaan iblis itu sendiri sudah berperang dalam ratusan tahun dengan hasil konflik tak berujung, tanpa perluasan wilayah dan pengaruh. Sedangkan kini, dia melihat Sang Ji yang seorang manusia mampu memperluas wilayahnya tanpa perang. Intinya, dia itu sadar jika cara yang digunakannya itu salah. Dia sadar jika untuk memperluas wilayah itu, perlu menjadi air lebih dulu yang merupakan sumber koneksi segala hal. Begitu juga Sang Ji, Lulur Rubah pun menyadari sesuatu dari perkataan Sang Ji tersebut, meski diragukan oleh Xiao Kui. Apapun itu, Sang Ji pun kemudian bertanya pada Raja Rogue tentang apakah sudah mengerti maksud dari menjadi air. Dia memberi contoh dirinya sendiri yang dapat menjadi itu karena memiliki tubuh suci tertinggi. Raja Rogue pun kemudian berterima kasih atas penjelasannya. Dia pun nampaknya sudah mengerti. Raja Rogue kemudian memberikan sebuah pidato. Dia meminta sebuah pengikutnya untuk mengikuti jalan Dao yang Sang Ji jelaskan, yaitu jalan Dao untuk menjadi air, yang meminta semua mengikutinya untuk berkultivasi dengan lebih giat demi mencapai kekuatan mutlak dan tubuh menjadi pribadi yang lebih baik seperti air yang merupakan simbol kehidupan. Para iblis pun bersorak mendengarnya, kebanyakan dari mereka sudah mengerti poin intinya karena Sang Ji sendiri sudah menjadi bukti nyata. Jika seorang yang sangat kuat memang dapat menyatukan segala hal, leluhur ras rubah pun kemudian bertegas. Dia menyatakan jika bagaimanapun, Sang Ji itu adalah wakil dari ras rubah. Dia pun meminta semua orang untuk meminta izin rasnya terlebih dahulu jika ingin lebih dekat dengan Sang Ji, dan Soku pun mendukungnya. Para iblis pun bersorak atas klan rubah yang sudah menjadi nomor satu. Mereka bermaksud menjilat meski jauh dalam hati sangat kesal, dan saat berikutnya seseorang pun tiba-tiba datang dengan penuh amarah. Dia melesat ke arah Sang Ji dengan hawa membunuh sangat kuat. Dia itu adalah seorang pimpinan ras harimau bernama Yahoo. Dia bermaksud membalas dendam atas kematian anaknya yang bernama Husi. Dia pun merekam Sang Ji, namun Sang Ji jelas menghindarinya. Raja Rogue pun kemudian menegurnya yang membuat masalahnya. Dia menegaskan jika Sang Ji itu, setelah menjadi pemilik wilayah iblis, intinya Sang Ji itu sudah dianggap sebagai seorang yang sangat penting karena dia bagaikan air. Apapun itu, ia pun kemudian memohon keadilan karena dia tahu Sang Ji itu hanyalah seorang pembunuh yang akan membunuh anaknya.
Dia pun meminta Raja Rock untuk memberikan hukuman, dan Sang Ji pun kemudian menjelaskan jika itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ye Haoranlah yang telah membunuhnya. Mengapa kau justru menyalahkannya padaku? Dan selain itu, Ye Haoran sendirilah yang ingin membunuh lebih dulu, dia menuai apa yang dia tunjukkan, ucapnya. Yahu yang tidak terima pun kemudian membantah. Dia menyalahkan Sang Ji yang telah membuat anaknya cemburu hingga bahkan ingin membunuhnya. Sang Ji pun kemudian menyuruhnya berhenti mengatakan omong kosong. Dia pun mengaktifkan kemampuan penunduk yang baru saja dia pelajari. Yahu pun kemudian benar-benar berlutut. Setelahnya, dia tak bisa melawan. Dia pun jelas bingung, dia tak menyangka jika Sang Ji akan memiliki teknik seperti itu. Dan namun, Raja Rock justru memiliki pikiran yang berbeda. Dia menduga jika apa yang terjadi pada Yahu adalah hukuman surga karena berani melawan Sang Ji. Dia pun menjadi tak berani menyakiti Sang Ji karena takut hukuman surgawi. Dia kemudian langsung menggepaskan Yahu demi membersihkan rumahnya. Raja Rock pun kemudian segera mengeluarkan item Millennium Thunderwood, yang merupakan hadiah pemenang pertemuan. Dia pun menyerahkannya pada Sang Ji, berharap dapat membuatnya senang, dan Sang Ji pun menerimanya. Sang Ji pun berterima kasih untuk itu. Dia menyatakan jika mulai sekarang akan menghargai kerajaan iblis. Mendengar itu pun, Raja Rock sangat senang karena dengan adanya Sang Ji mendukungnya, dia merasa kerajaan iblis akan memiliki masa depan yang cerah. Apapun itu, perpisahan akhirnya tiba. Sang Ji kemudian berpamitan pergi. Raja Rock pun menangis, dia mengatakan jika pasti akan merindukannya. Para iblis pun kemudian bersorak mengucapkan selamat jalan pada Sang Ji dan menyatakan jika tak akan pernah melupakannya. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Sang Ji pun kemudian bersiap pergi. Sang leluhur rubah pun kemudian mengantar kepergiannya karena terlebih Xiao Kui jugalah ikut sebagai seorang pelayan. Sang leluhur pun meminta Sang Ji untuk tinggal lebih lama. Namun, Sang Ji pun menolaknya karena hari kesengsaraan akan tiba setelah 2 hari. Sang leluhur pun kemudian memeluk Sang Ji. Dia pun menyatakan kecemasannya karena tak bisa memberikan sebuah hadiah yang pantas. Dia pun kemudian meminta Sang Ji untuk mengambil dirinya saja sebagai hadiah, dan Xiao Kui pun kemudian langsung menagurnya. Hoku pun menjelaskan jika dirinya itu sudah lebih dari cukup sebagai dia. Dia pun kemudian memintanya untuk tinggal saja di klan rubah karena dia adalah seorang pemimpin, dan mengingat kenyataan itu pun, Sang Ji merasa bingung karena dia tak tahu bagaimana menjelaskannya pada Master Yuyo. Dan sementara itu pun, sang leluhur kemudian mengeluarkan sebuah album foto pribadinya. Dia pun kemudian meminta Sang Ji untuk menerimanya sebagai hadiah, dan Sang Ji pun menerimanya. Sang Ji pun kemudian membuka album foto tersebut, dan darah pun muncrat dari hidungnya karena itu benar-benar album foto yang vulgar. Apapun itu, perpisahan pun akhirnya tiba. Sang Ji pun mengucapkan salam perpisahan. Sang Ji pun berjanji akan berkunjung lagi lain waktu, dan sang leluhur pun senang mendengarnya. Dia pun kemudian menyatakan jika akan datang sendiri jika memiliki kesempatan. Sang leluhur pun kemudian berdoa pada dewa. Dia berharap supaya Sang Ji tidak melupakannya, dan singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Sang Ji pun akhirnya sampai di Sekte Dao. Keesokan harinya, nuansa kali ini cukuplah, tapi Sang Ji hanya menemukan Luoan serta Chenyu dengan beberapa murid menunggunya di gerbang masuk, nampak murung. Sang Ji pun menyapa mereka, dan seketika itu pun keduanya merasa kecewa karena Sang Ji membawa Sioku, namun mereka jugalah tidak membahas lebih jauh, seperti memiliki pikiran lain. Sang Ji pun kemudian bertanya pada mereka tentang mengapa begitu sedih. Dia bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan Loyan pun kemudian menjelaskan jika itu adalah Karas, master yang tiba-tiba pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lebih dari itu, sang master juga pergi dengan terburu-buru hingga tak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaannya. Sang Ji pun jelas panik mendengar itu. Dia pun kemudian langsung bergegas pergi mencarinya. Dia pun langsung melayangkan pedang miliknya. Dia pun kemudian langsung bergerak. Dia meminta Loyan dan Chenyu untuk mengurus Dao selama kepergiannya, dan mereka pun menurut saja. Sang Ji pun kemudian bertekad untuk tidak akan membiarkan Master Yuyo mengapi ujian kesengsaraan seorang diri. Sang Ji pun kemudian menuju ke suatu wilayah yang disebut Tanah 100 Jiwa.
Dia pun kemudian pergi ke sebuah goa di tanah tersebut, dan benar saja, dia pun menemukan Master Yuyo sedang bermeditasi di sana. Sang Ji pun lega melihatnya, dan Master Yuyo pun kemudian membuka mata, menyadari kehadirannya. Master Yuyo pun kemudian bertanya pada Sang Ji, bagaimana menemukannya. Dan Sang Ji pun menjawab jika itu hanyalah perasaannya saja. Dulu itu, Sang Ji memang pernah dibawa Master Yuyo di goa tersebut karena hujan, tepat sebelum Master Yuyo melakukan pengasingan. Apapun itu, Master Yuyo pun kemudian memeringati Sang Ji jika ujian kesengsaraan itu sangatlah berbahaya. Dia pun memintanya untuk pergi jauh-jauh darinya, namun Sang Ji jelas menolaknya. Sang Ji pun menjelaskan, jika hanya khawatir saja. Dia menegaskan, jika akan selalu melindunginya, meskipun pergi ke tempat yang jauh setelah menjadi seorang immortal. Master Yuyo pun kemudian memarahinya. Dia menyuruh Sang Ji diam. Dia pun menegaskan, jika tak putus kepeduliannya. Dia pun mengusir Sang Ji pergi. Master Yuyo pun kemudian juga menegaskan, jika pada akhirnya kultivator itu akan sendirian ketika mencapai puncak. Dia menjelaskan, jika itu membalas buat takdir, dan hanya dengan mengalahkan ujian seorang kultivator dapat mencapai kesempurnaan dan hidup abadi. Sang Ji pun membantahnya. Dia bertanya tentang, apa gunanya kehidupan abadi tersebut. Menurutnya, itu tidaklah jauh lebih baik daripada kehidupan fana yang penuh akan cinta. Dan begitulah, dia pun menyatakan, jika cinta abadi itu adalah hal yang lebih bermakna. Dan suara gemuruh pun kemudian muncul. Tempat setelah Sang Ji mengatakannya, langit begitu hitam pekat, suara guntur pun menggelegar sangat kuat. Keduanya pun sadar, jika hari kesengsaraan telah tiba. Master Yuyo pun kemudian menyuruh Sang Ji meninggalkannya secepat mungkin, namun Sang Ji menolaknya. Dia menyatakan, jika akan melindunginya. Dia pun menciptakan sebuah barier. Yuyo pun kemudian bertanya padanya tentang, mengapa sampai sejauh itu. Dan Sin pun setelahnya berpindah ke Sekdau. Terlihat semua murid sangatlah cemas karena mereka jugalah melihat sebuah guntur di langit. Mereka pun sadar, jika hari kesengsaraan telah tiba. Mereka jelas sangat panik. Mereka pun bertanya-tanya tentang keadaan Master Yuyo Sang Ji, dan Sokwi pun kemudian meyakinkan mereka jika keduanya pasti baik-baik saja. Goyan pun kemudian mengambil komando. Dia menyuruh semua murid untuk bersiap mempertahankan Sekte Dao. Semua orang pun setuju. Mereka pun kemudian juga bersiap, dan Spus setelahnya berpindah lagi ke suatu tempat di mana Yoran berpijak. Melihat langit pun, si Ji nampak bersemangat. Dia tak menyangka jika hari kesengsaraan yang akan memakan banyak nyawa kultivator hebat akan datang lebih cepat. Haoran pun kemudian bertanya apakah dia adalah salah satunya, dan Sue Ji pun menjawab, iya, begitulah. Kebenaran pun terungkap, Sue Ji itu ternyata mati dikarenakan dia gagal dalam ujian kesengsaraan. Meskipun berhasil menyelamatkan jiwanya, namun bagaimanapun, Sue Ji juga tidak terlelap dalam kesedihan. Dia menyatakan jika sudah cukup senang melihat Haoran memiliki harapan untuk berhasil oleh karena memiliki tubuh suci, dan begitu juga dengan Sang Ji. Dia pun yakin jika dia jugalah memiliki keberuntungan dan kesempatan yang sama. Haoran pun kemudian langsung membantah gagasannya tersebut. Dia menolak jika Sang Ji diikut sertakan karena dia sendiri percaya pasti akan membunuhnya. Apapun itu, Sin pun setelahnya berpindah lagi ke Sekte King Lian. Dia menikmati gunung yang muncul dengan sangat santai. Karena posisinya memang cukuplah jauh, dia tahu jika si tua bangka Yuyo pasti akan menghadapinya. Dia pun berharap untuk keberhasilannya, tentu saja ada alasan untuk itu, yaitu karena dia tahu jika si tua bangka Yuyo akan pergi ke langit jika dia berhasil menjadi seorang immortal. Sehingga begitulah ujung-ujungnya, dia itu hanyalah ingin menyingkirkannya demi menguasai Sang Ji. Apapun itu, serangan guntur pun akhirnya datang. Itu menghancurkan goa tempat Master Yuyo dan Sang Ji. Master Yuyo pun kemudian memperingati Sang Ji untuk berhati-hati karena guntur itu bukanlah guntur biasa, melainkan guntur surgawi yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Master Yuyo meminta Sang Ji untuk mempertahankan bariernya karena itu satu-satunya cara terbaik untuk bertahan. Gelombang berikutnya pun kemudian datang, langit pun bergemuruh lagi. Master Yuyo pun meminta Sang Ji tetap fokus. Dia pun kemudian membantu membuat sebuah barier. Saat berikutnya, guntur surgawi pun turun dengan sangat dahsyat. Itu menghantam gua persembunyian mereka.
Gua itu pun kemudian hancur dalam sekejap, namun baik Sang Ji dan Master Yuyo berhasil menyelamatkan diri tanpa sedikit pun luka. Itu adalah dikarenakan item Millennium Thunderwood. Sang Ji pun kemudian menjelaskan jika itu dia dapatkan dari kerajaan iblis. Master Yuyo pun nampak terkejut. Dia tak menyangka jika item tersebut dapat digunakan untuk bertahan dari guntur surgawi. Apapun itu, serangan berikutnya kemudian datang lagi, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Master Yuyo pun sadar jika benar-benar diincar olehnya. Sang Ji pun kemudian bertahan dengan Millennium Thunderwood, namun sayangnya itu tak bisa bertahan lama dan tiba-tiba hancur. Master Yuyo pun kemudian mengambil langkah melindungi Sang Ji yang menyuruhnya segera pergi saja. Dia pun berakhir terrantap gudur surgawi karena pertahanan yang rapuh, dia pun muntah darah, dia pun terjatuh, dan namun Sang Ji kemudian menangkapnya. Sang Ji pun jelas sangat khawatir. Begitu juga dengan Master Yuyo, dia pun menyuruhnya untuk meninggalkannya saja, dan saat berikutnya sebuah aura hitam bekat pun mulai berkumpul di atas langit. Aura hitam itu pun kemudian membentuk sebuah wajah. Itu kemudian memuji Master Yuyo dan Sang Ji yang berhasil bertahan meski hanya seorang Vanana. Sang Ji pun bertanya-tanya tentang apa itu sebenarnya, dan sistem pun kemudian tiba-tiba memberikan sebuah peringatan. Sistem mendeteksi kemunculan iblis dari surga. Sistem pun kemudian menawarkan pada Sang Ji untuk mengaktifkan fungsi pertahanan surgawi dengan membakar tubuh suci tertinggi. Mendengar itu pun, Sang Ji jelas bingung. Dia tak menyangka jika apa yang datang dari surga justru sesosok iblis, dan dia pun menduga jika mungkin surga telah jatuh dalam pihak gelap. Apapun itu, sang iblis dari surga itu pun kemudian berbicara lagi. Dia menyatakan jika hukuman melawan langit adalah kematian, dia menegaskan jika itu memanglah sudah takdir seorang ketivator. Namun, Sang Ji jelas menolaknya. Sang Ji pun teringat dengan semua kenangan indah dirinya di dunia baru. Dia pun memutuskan untuk bertarung sampai akhir, sekalipun lawannya adalah surga. Dia pun kemudian menerima tawaran sistem, tubuh sucinya pun kemudian terbakar sebagai ganti pertahanan surgawi. Sang iblis surga pun kemudian melesatkan 3 gunter sekaligus, namun itu terhalau oleh sebuah barier raksasa yang sistem ciptakan. Pesatan cahaya pun kemudian muncul dari barier raksasa itu kemudian menyerang sang iblis surga. Iblis surga pun bingung karena dia sadar jika apa yang menyerangnya itu bukanlah hal biasa, dan dia pun bingung karena ada sebuah kekuatan setara dengannya ada di dunia fana. Bendokan itu pun mengundang perhatian banyak orang. Mereka pun jelas sangat terkejut karena ada seorang yang berani menantang langit. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia. Mereka pun sampai berpikir jika mungkin apa yang ada di langit itu sebenarnya bukanlah surga karena bisa dilawan. Apapun itu, sang iblis surga akhirnya menyerah karena pada dasarnya apa yang muncul itu hanyalah sebuah avatarnya saja atau seperti sedikit kekuatannya. Sang iblis surga pun menyatakan akan mengampuni Sang Ji sementara waktu. Dia pun memperingatinya jika akan datang lagi di hari kesengsaraan berikutnya. Dia menegaskan jika hari itu akan menjadi akhir untuknya, dan Sang Ji pun justru menantangnya karena dia merasa iblis itu tidaklah layak disuluki sebagai surga. Dia pun bersumpah akan membunuh tubuh aslinya suatu hari, dan sang iblis pun kemudian tertawa seiring kembalinya langit cerah. Begitulah, semua telah berakhir, setidaknya untuk sementara waktu. Sang Ji pun dapat merasa lega karena fungsi barier surgawi sangat berguna. Dia pun merasa puas telah mengorbankan kekuatan tubuh suci miliknya. Lebih dari itu, dia pun bersyukur karena nyawa Master Yuyo tidaklah terancam. Dia pun kemudian mengeluarkan 2 buah dayang dia dapatkan dari misi penalukan Soki. Dia pun kemudian memasukkan aura dalam buah tersebut ke dalam diri Master Yuyo, dan benar saja, itu efektif. Master Yuyo pun perlahan sadarkan diri, dan dia pun kemudian membuka matanya. Master Yuyo pun nampak sangat senang melihat Sang Ji ada di pandangan pertamanya, begitu juga sebaliknya, dan seketika itu pun Master Yuyo tersentak karena dia sadar jika kekuatan tubuh suci tertinggi milik Sang Ji telah menghilang. Sang Ji pun kemudian meyakinkannya untuk jangan khawatir. Dia menegaskan jika itu tidaklah penting selama Master Yuyo masih hidup. Master Yuyo pun kemudian langsung memeluk Sang Ji dengan erat. Dia pun memarahinya. Dia bertanya apakah itu layak. Dia pun bertanya pada Sang Ji apakah tidak memikirkan masa depannya sendiri sebagai seorang kultivator. Sang Ji pun kemudian membalas pelukan Master Yuyo.
Dia pun menjelaskan jika kekuatan itu bisa dicari lagi dengan kerja keras, tapi tanpa master, aku tidak akan bisa menghadapi masa depan, dan itu jauh lebih buruk dari kematian. Aku itu bisa kehilangan segalanya, tapi aku tak bisa kehilangan master. Aku itu benar-benar sangat peduli kepada master, perasaanku jugalah sangat teguh. Jadi, master, aku sekarang benar-benar penasaran tentang apakah arti diriku di hatimu, ucap Sang Ji. Master Yuyo pun kemudian terdiam sejenak sebelum